Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, berjumpa lagi dengan saya, Gatot Widayanto. Kali ini saya berbagi mengenai suatu pengamatan yang cukup lama. Saya pelajari dan kemudian saya amati bahwa hal ini benar-benar terjadi. Jadi ini suatu pengamatan dan saya pernah melakukan sharing ini ke teman-teman saya di Teknik Industri ITB, alumni Teknik Industri ITB tahun 79, mengenai bagaimana sebuah pemikiran yang sudah dilakukan sejak tahun 1960, lama sekali, kemudian bisa berkembang dan sampai saat ini masih terus berevolusi dan pemikiran itu luar biasa. Pemikiran tersebut dilandasi dari sebuah karya, tulisan di majalah ya, Harvard Business Review, judulnya Marketing Myopia. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar istilah ini, dan ini cukup populer. Karya Theodore Levitt, Ted Levitt, beliau sudah meninggal tahun 2006, jadi dari tahun kelahiran 1925. Yang menarik dari marketing myopia ini adalah pada saat marketing sedang heboh-hebohnya di dunia, terutama ya Amerika, karena dia memang basisnya dari Harvard, dia mengatakan bahwa terlalu banyak perusahaan yang saat itu bertumbuh pesat, namun orientasinya pada pengembangan produk. Jadi sangat kurang terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi customer orientation-nya sangat minimum. Ya, jadi istilahnya mereka banyak perusahaan yang orientasinya kepada produk. Kemudian andaikan mereka berorientasi lebih besar lagi, mereka terpaut hanya kepada bisnisnya saja, tapi tidak melihat sebagai suatu hal yang besar dari segi customer. Misalnya, dia memberi contoh, pabrik-pabrik mobil, car maker, waktu itu mereka tetap mengasumsikan bahwa yang namanya mobil ya harus perlu bensin, BBM, gitu ya. Jadi kebutuhan akan BBM itu nggak dipikirkan oleh para produsen. Mereka lebih fokus kepada bagaimana menciptakan mobil yang lebih bagus, tapi mereka melupakan bahwa customer itu sangat males mengisi bensin. Gitu ya. Jadi artinya si Ted Levitt waktu itu saja sudah mengatakan bahwa harusnya perusahaan-perusahaan seperti pabrik mobil, bahkan railroad, perkereta apian, itu jangan short-sighted. Jadi mereka harus berpikir tidak pada bisnis atau industrinya, tapi mereka berpikir harus kepada hal yang lebih luas yang berkutat pada customer. Misalnya, kalau dalam hal railroad industry atau perkereta apian, mereka terpaku hanya kepada railroad atau perkereta apian. Mereka nggak melihat sebagai transportation industry. Padahal kalau mereka melihat itu akan luar biasa. Pembuat mobil pada saat itu ternyata saya sudah baca juga di bukunya Ted Levitt ini yang berjudul Marketing Imagination. Di situ ada artikel mengenai marketing myopia dan dia memang mengatakan bahwa tahun segitu saja itu sudah dipikirkan mengenai penggunaan listrik untuk menggantikan BBM. Itu tahun 1960. Ya, jadi ini sudah pemikiran yang lama sekali. Nah, kemudian apa yang saya amati kemudian adalah hadirnya orang gila. Kenapa saya katakan gila? Karena dia satu orang manusia tapi dia bisa menjadi CEO dari banyak perusahaan dan perusahaannya bisa dibilang sukses semua. Maksudnya sukses di sini adalah membuat hentakan yang luar biasa kepada dunia yang namanya Elon Musk. Jadi dia adalah CEO dari multi industries, mulai dari roket, SpaceX, kemudian dia juga CEO dari Tesla, Solar City, Boring Company, banyak sekali, dan juga Starlink. Starlink ini bukan Starbucks keliling ya, tapi perusahaan internet berbasis aerospace, jadi berbasis ruang angkasa. Jadi nanti Starlink ini bisa melumat
industri atau penyedia jasa internet yang menggunakan teknologi saat ini. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini semuanya dilakukan oleh anak muda yang namanya Elon Musk ini, dan dia pada saat itu mulai berpikir gitu, bagaimana sebenarnya menciptakan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi apa yang menjadi suatu hal yang dibutuhkan sampai orang itu benar-benar merasa nanti hidupnya itu nyaman gitu. Jadi hal yang benar-benar menarik dan akan terus-menerus dibutuhkan orang. Dan dia menemukan jawabannya energi. Ya, dari energi itu dia memutuskan bahwa dia tidak mau energi yang sifatnya habis, harus energi yang sifatnya terus-menerus. Makanya dia menetapkan bahwa energi dia nggak mau pakai BBM, tapi harus menggunakan tenaga surya. Jadi ini merupakan jawaban dari pemikiran 40 tahun sebelumnya, 60 tahun bahkan ya, dari tahun 1960 sampai 2020 sekarang ya, berarti 60 tahun yang lalu, itu pemikiran yang sudah dilontarkan dengan gencarnya oleh Ted Levitt dengan artikelnya Marketing Myopia. Nah, kemudian apa yang dilakukan Elon Musk melakukan personal garansi kepada customer, baik customernya Tesla, SpaceX, ya semuanya dia memberikan garansi bahwa apa yang dia lakukan itu akan sukses. Jadi dia keberaniannya mengambil risiko besar sekali. Kemudian dia termasuk atau tergolong orang yang apa yang dia katakan itu akan dia lakukan, dan seberapapun duitnya dia akan spend duit itu di situ, termasuk meyakinkan investor bahwa proyeknya dia pasti berhasil. Kemudian dia juga termasuk orang yang mengambil atau mengimplementasikan impian-impian besarnya dan membuat orang lain itu percaya. Investor percaya, customer percaya bahwa yang dia pikirkan itu benar-benar layak untuk ditindaklanjuti. Makanya dia walaupun menggunakan juga uangnya sendiri, karena sebelumnya dia juga sudah mengumpulkan uang dari sejarahnya dia di PayPal dan perusahaan lain, kemudian dia habiskan uangnya di situ, plus mencoba mencari investor lain, dan investornya percaya. Nah, semuanya bermuara pada satu pertanyaan. What things would have the great impact on the future of humanity's destiny? Jadi apa satu hal yang benar-benar memberikan impact pada keberlangsungan kehidupan umat? Ini yang menjadi pokok pikiran dia, dan menurut buku yang saya baca, biografinya dia, Elon Musk, itu dia menyusun pertanyaan ini, bukan jawabannya, menyusun pertanyaan ini aja, itu memakan waktu 13 tahun. Walaupun kelihatannya pertanyaan yang sangat simpel, tapi kenyataannya dia butuh waktu lama, dan dia menemukan jawabannya energi, dan dia tindak lanjuti. Kemudian apa yang dia lakukan sebetulnya semuanya sangat terkait. Jadi yang saya ingin berbagi di sini adalah pola pikir dia untuk menggabungkan apa yang dia lakukan menjadi satu tujuan besar. Misalnya, dalam hal Tesla. Dia bangun dari membeli pabrik ex Toyota yang istilahnya tidak berhasil, sama dia dibeli. Kemudian dia bangun pabrik baru, mobil Tesla, tapi dengan syarat harus bukan menggunakan BBM. Jadi harus menggunakan baterai. Ya, jadi artinya dia nggak mau lagi benar-benar dia menindaklanjuti energinya harus energi surya. Nggak boleh energi yang berbasis fosil, dia nggak mau. Nah, kemudian apa hubungannya dengan SpaceX? Kan itu kan roket ya. Ternyata dia ingin banyak belajar dari SpaceX, dari membuat roket, karena yang namanya roket itu pasti materialnya kuat, getas, dan juga ringan. Nah, itu kalau digunakan di mobil Tesla, diharapkan mobilnya nanti memiliki kecepatan yang tinggi.
Karena mobil listrik biasanya dikaitkan dengan kecepatan yang rendah. Jadi dia impiannya belajar material engineering dari SpaceX. Kemudian dia juga membeli perusahaan yang sebetulnya bangkrut atau perusahaan kecil. Saya lupa apakah bangkrut atau perusahaan kecil, Solar City. Ternyata dia punya impian besar bahwa Solar City ini akan dia bangun menjadi sebuah perusahaan besar yang benar-benar spesialisasinya membuat rumah-rumah bertenaga surya, dan menurut impian dia yang saya baca di bukunya, dia ingin membangun semacam coffee shop gitu, tapi sebetulnya di situ rumah-rumah untuk ngecas mobil-mobil Tesla produksinya dia sambil orang menikmati kopi. Jadi di Amerika, untuk awalnya dia di Amerika, dia akan mencoba membangun sebanyak mungkin distribution point yang pada dasarnya sebetulnya SPBU kita. Jadi stasiun-stasiun pengisian bahan bakar dia pakai sebagai baterai charging house semacam itu, dan itu tersebar di seluruh Amerika. Dan banyak sekali, termasuk Boring Company, semuanya related satu dengan yang lain. Jadi, saya ulang, ini sebetulnya suatu pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke teman-teman profesional muda. Cobalah juga Anda masing-masing menyusun suatu pertanyaan yang sudah dicontohkan oleh Elon Musk. What things would have the great impact on the future of humanity's destiny? Jadi apa hal itu yang memang benar-benar memberikan dampak luar biasa kepada kemaslahatan umat di masa mendatang? Kalau kita sudah basisnya adalah tenaga surya, ini semua datangnya energi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana manusia bisa mengembangkan photovoltaic cells yang benar-benar bisa diproduksi massal. Bahkan ada teman saya yang bilang, yang memang dia bidangnya di bidang photovoltaik, dia sedang mengembangkan floater untuk pengembangan tenaga surya ini, untuk panel tenaga surya ini. Dia mengatakan bahwa yang menjadi tantangan memang bagaimana agar photovoltaik atau tenaga surya ini bisa digunakan materialnya untuk bahkan bodi dari mobil itu, sehingga kecepatannya sangat tinggi dan ringan gitu ya. Jadi ngecharge-nya itu nggak perlu lagi seperti yang dikatakan Elon Musk tadi, yang rumah-rumah yang dibangun oleh Elon Musk itu mungkin di masa mendatang nggak diperlukan lagi karena sudah di-charge. Kemudian setelah di-charge, mobilnya sendiri sambil jalan kena matahari, asal nggak hujan ya, itu akan nge-charge dengan sendirinya. Ya, jadi ini suatu hal yang menarik karena suatu pemikiran yang dilakukan 60 tahun yang lalu ternyata ditindaklanjuti terus-menerus. Nah, profesional muda, Anda sebagai bisnismen, Anda sebagai profesional, saya berharap kita semua juga bisa melakukan seperti yang dilakukan Ted Levitt, Elon Musk ke depannya. Demikian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.